Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara input di Randu jika saya memiliki toko online. Di sini saya memiliki toko online Freshmart, yaitu menjual sayuran secara online maupun offline store. Selanjutnya, jika teman-teman sudah mempunyai akun di Randu, teman-teman bisa masuk di dashboard. Bisa klik di app.randu.co.id, kemudian klik login. Di sini masukin email dan password akun teman-teman. Jika sudah mengisikan email dan password, bisa klik tombol panah. Jika sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk di pengaturan aplikasi. Kemudian klik pengaturan perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload logo perusahaan atau logo usaha teman-teman dan email, kemudian ada namanya. Kemudian teman-teman juga bisa input nomor rekening atau data rekening yang digunakan untuk penarikan saldo Randu e-wallet. Di sini saya akan tunjukin step-stepnya bagaimana cara men-setting pengaturan perusahaan. Untuk mengupload logo, teman-teman bisa klik logo perusahaan ini, kemudian upload logo teman-teman, kemudian isikan email usaha, kemudian nama usahanya apa, kemudian ini saya juga menginput nomor rekening. Kemudian di sini alamat atau lokasi usaha teman-teman. Di sini diisikan alamat lengkapnya juga. Nah, jika sudah selesai bisa klik simpan. Untuk pengaturan perusahaan sudah tersetting. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan saldo awal perusahaan. Nah, teman-teman bisa masuk di menu jurnal. Untuk memasukkan saldo awal, ini ada dua metode input jurnal. Ada yang input jurnal yang warna biru ini dan ada jurnal cepat. Kalau teman-teman pakai input jurnal ini, teman-teman memasukkan debit kreditnya itu manual. Kalau yang pakai jurnal cepat, teman-teman bisa otomatis untuk debit kreditnya karena sudah dibuatkan oleh sistem. Di sini saya memakai yang jurnal cepat. Nah, untuk pilih transaksinya dipilih tambah modal. Kemudian diterima darinya pilih yang modal pemilik. Kemudian disimpannya pilih keaktifan lancar kas. Kemudian keterangannya diisi saldo awal. Nominalnya bisa diisikan misalnya 2 juta. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, untuk saldo awalnya sudah terinput. Selanjutnya kita akan upload produk terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk di menu manajemen produk. Kemudian pilih daftar produk dan barang. Karena di sini saya akan menggunakan upload massal produk dan produknya itu bisa diupload banyak sekaligus. Jadi saya menggunakan fitur Randu yang upload massal produk. Nah, untuk produk default ini bisa teman-teman hapus. Nah, ini daftar produknya menjadi kosong. Selanjutnya, untuk upload massal produk, teman-teman bisa klik menu upload massal produk warna oranye ini. Kemudian download template file Excel untuk upload produknya di sini. Nah, jika sudah selesai terdownload, teman-teman bisa buka templatenya.
Nah, di sini sudah muncul template Excel yang digunakan untuk upload masalah produk. Bisa teman-teman sesuaikan dengan produk-produk yang ingin teman-teman upload secara banyak ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data produk yang ingin saya upload atau data jualan saya. Di sini ada produk name-nya, kemudian kategorinya bisa disesuaikan, kemudian satuannya juga. Untuk buffer stoknya saya karena menggunakan stok maka bisa diisi dengan angka 1. Jika tidak menggunakan stok maka bisa diisi dengan angka 0. Untuk default price-nya ini adalah harga jualnya. Kemudian di sini untuk HPP-nya saya isikan 0. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Kemudian, jika sudah selesai mengedit template-nya, teman-teman bisa upload file produknya di pilih file ini. Kemudian, upload yang sudah teman-teman edit. Jika sudah, klik upload. Nah, maka otomatis daftar produk yang sudah kita buat tadi akan masuk di sistem Randu. Di sini selanjutnya saya akan mengisikan stok untuk produk yang saya jual. Teman-teman bisa masuk di menu pembelian dan produksi ini. Kemudian pilih transaksi beli produk. Nah, karena tadi kita upload produknya secara massal, kita juga akan upload transaksi beli produknya ini secara massal juga. Bisa teman-teman klik upload masalah pembelian ini, kemudian download template filenya. Jika sudah selesai bisa diklik. Nah, jika teman-teman sudah berhasil mengupload produk, maka otomatis produk ID, produk name, dan selling price ini sudah diisi sesuai dengan produk yang teman-teman upload. Tinggal isi yang bagian kuning ini aja. Nah, ini saya sudah selesai untuk menginput data pembeliannya. Untuk jumlah belinya ini saya mengisikan stok 10 semua, kemudian buying price-nya ini disesuaikan dengan pembelian atau transaksi yang sudah teman-teman lakukan. Jika sudah selesai mengedit, teman-teman bisa klik simpan. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke dashboard transaksi pembelian barang jadi tadi, kemudian klik pilih file, pilih transaksi atau template yang sudah teman-teman edit tadi. Kemudian klik upload. Maka otomatis transaksi tadi sudah masuk di sistem. Kita cek untuk stoknya apakah sudah masuk. Bisa teman-teman klik laporan, kemudian pilih laporan stok. Nah, di sini stok produknya sudah masuk semua, di mana tadi saya mengisikan stok 10, kemudian HPP-nya sudah otomatis dibuatkan dari transaksi yang sudah teman-teman upload. Selanjutnya, jika teman-teman sudah berhasil mengupload produk di Randu, maka sistem akan membuatkan otomatis toko online atau storefront-nya, di mana toko online ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan promosi atau jika ada customer yang ingin memesan secara online. Nah, untuk mengedit storefront, teman-teman bisa masuk di manajemen produk ini. Klik daftar produk dan barang. Kemudian ini pastikan di daftar produk ini storefront-nya ini sudah tercentang. Kemudian teman-teman bisa edit gambar produknya untuk memunculkan atau supaya tampilannya menarik dia di storefront. Caranya teman-teman bisa klik edit. Misalnya ini produk Masako ayam. Kemudian bisa teman-teman cari misalnya gambarnya di Google ya. Nah, seperti ini bisa teman-teman download.
Misalnya seperti ini. Jika sudah berhasil download, teman-teman bisa upload gambarnya di sini. Nah, untuk deskripsi produknya, teman-teman bisa edit juga. Jika sudah, bisa klik simpan. Nah, lanjutkan untuk memberikan gambar dan deskripsi untuk produk-produk yang lain. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengedit gambar dan juga deskripsi produknya. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk di menu pengaturan aplikasi. Kemudian pilih pengaturan kas kecil. Nah, karena saya membutuhkan pengembalian secara tunai, kemudian saya juga membutuhkan menu rekapitulasi harian. Di sini saya mengaktifkan untuk pengaturan kas kecilnya. Di sini saya nyalakan atau pilih on. Kemudian klik simpan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali ke menu pengaturan aplikasi. Kemudian pengaturan printer dan kasir ini diklik. Nah, di Randu ini juga ada fitur cetak struk yang bisa langsung diberikan kepada konsumen. Untuk setting printernya, teman-teman bisa pilih sesuai koneksi printer yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan printer Bluetooth. Kemudian ukuran kertasnya saya pilih 5.8. Nah, untuk bagian sini teman-teman bisa mengcustom tulisan yang ada di bawah struk. Nah, ini saya misalkan seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi di pengaturan aplikasi. Kemudian pilih pengaturan pembayaran. Nah, pengaturan pembayaran ini digunakan untuk metode pembayaran yang teman-teman gunakan pada saat menggunakan aplikasi kasir pos Randu. Nah, di sini saya mengaktifkan kas atau bayar tunai di kasir. Kemudian payment gateway Randu. Kemudian saya pilih ini piutang marketplace karena saya menggunakan GrabMart ya untuk melayani pembelian secara delivery. Nah, dinyalakan untuk piutang marketplace-nya. Jika sudah, teman-teman klik save. Nah, untuk pengaturan pembayaran sudah berhasil disimpan. Nah, di sini saya membutuhkan fitur di mana struk ketika terjadi penjualan atau transaksi penjualan itu langsung dikirim ke nomor WA customer. Nah, di Randu ini sudah ada fitur itu, yaitu langsung otomatis bisa langsung dikirim ke WA customer. Untuk men-settingnya, teman-teman bisa klik menu customer service ini. Kemudian pilih WhatsApp Gateway Status. Nah, di sini teman-teman harus register dulu dan membuat akun di e-message. Pastikan teman-teman melakukan register dari Randu supaya bisa langsung terkoneksi dengan sistem Randu. Kita klik register now. Nah, karena aplikasi e-message ini adalah aplikasi pihak ketiga, yaitu yang bisa menggunakan atau menghubungkan WhatsApp teman-teman ke Randu, teman-teman harus berlangganan sendiri. Nah, untuk biaya langganannya ada 19.000 per bulan untuk satu device, kemudian ada 49.000 per bulan untuk 3 device, dan ada
99.000 untuk 5 device atau bisa dikoneksikan ke 5 akun WhatsApp. Nah, di sini karena saya ada akun satu aja, teman-teman bisa klik yang 19.000 per bulan ini. Nah, teman-teman bisa klik sign up now. Kemudian register sesuai dengan email dan password teman-teman. Jika sudah, teman-teman klik daftar. Di sini langsung diarahkan untuk tagihan pembayaran untuk langganan per bulan. Teman-teman bisa klik pay now. Kemudian bisa melakukan pembayaran, bisa menggunakan transfer bank atau e-wallet atau pembayaran QR. Di sini saya akan menyelesaikan pembayarannya terlebih dahulu. Nah, di sini status pembayarannya berhasil, teman-teman bisa langsung mengkoneksikan WA teman-teman ke akun e-message ini. Di sini device name-nya saya custom sesuai nama usaha saya. Kemudian create now. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali ke dashboard Randu. Kemudian klik refresh. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengkoneksikan WA teman-teman. Caranya klik menu scan. Kemudian scan device atau WA teman-teman di sini. Nah, jika sudah berhasil terkoneksi, maka statusnya berubah menjadi aktif. Di sini nomor WA-nya sudah terkoneksi dengan akun di Randu. Jadi, jika teman-teman ada transaksi melalui pos maupun storefront, maka otomatis akan masuk ke WA customer sesuai data yang sudah teman-teman input. Selanjutnya, kita akan men-setting template yang dikirim ke WA customer. Nah, teman-teman bisa klik menu template ini. Nah, di sini bisa di-custom sesuai yang ingin teman-teman kirim ke WA customer-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, diklik submit. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara input transaksi di menu POS. Di sini saya menggunakan POS via web. Bisa diklik menu POS. Nah, di sini masukkan kas awal teman-teman ketika membuka kasir. Karena tadi kan kita sudah mengaktifkan petty cash atau fitur kembalian. Di sini untuk kas awalnya saya isikan 0. Nah, untuk menginput data customer yang otomatis bisa masuk ke WA, teman-teman bisa klik menu ini. Kemudian isi nama pelanggannya. Misalnya Nova, kemudian nomor WA-nya berapa. Nah, jika sudah, bisa diklik submit. Nah, untuk customernya, dia melakukan order brokoli, kemudian buncis, dan juga jamur tiram. Di sini untuk kuantitinya masing-masing 1. Jika sudah, teman-teman klik bayar. Nah, di sini sudah tersedia berbagai metode pembayaran yang bisa teman-teman gunakan, sesuai yang sudah teman-teman aktifkan tadi. Nah, ini karena orderannya di offline store, jadi customer ini langsung datang ke store, kita pilih bayar tunai. Kemudian pilih yang uang pas. Kemudian klik proses transaksi. Nah, pembayaran sudah berhasil. Untuk struknya, teman-teman klik menu ini.
Nah, di sini sudah otomatis terbuatkan struknya dan bisa langsung dicetak menggunakan printer yang sudah teman-teman koneksikan di Randu. Dan struk ini sudah otomatis langsung dikirim ke WA customer-nya. Selanjutnya, karena di Randu ini belum terintegrasi dengan layanan marketplace seperti Shopee, GrabFood, ShopeeFood kayak gitu, teman-teman tetap bisa input transaksinya melalui POS. Nah, tapi menggunakan metode pembayaran piutang marketplace. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput transaksi pembelian jika pembeli tersebut order melalui marketplace. Di sini saya ada GrabMart. Kemudian teman-teman bisa masuk di menu POS. Nah, isi customernya sesuai orderan. Kalau sudah, diklik submit. Kemudian pilih produk yang dibeli. Misalnya ini dia membeli brokoli, kemudian kol, kemudian sawi. Nah, jika sudah, diklik bayar. Di sini teman-teman pilih pembayaran via piutang. Kemudian jenis kasbonnya kita pilih marketplace. Jika sudah, klik proses transaksi. Nah, untuk transaksinya sudah berhasil diinput. Nah, jika kita melakukan penjualan di marketplace, maka saldonya itu kan tidak langsung cair. Kita harus menunggu terlebih dahulu supaya saldo tersebut bisa masuk di rekening kita. Jika sudah terjadi pelunasan, teman-teman bisa masuk di menu daftar piutang. Kemudian, ini kan transaksi yang sudah kita input tadi. Ada transaksi sebesar 11.000. Untuk pelunasannya, teman-teman bisa klik menu ini, bayar, pilih bayarnya misalnya ke kas, kemudian nominalnya berapa. Misalnya jika langsung lunas, teman-teman bisa bayar langsung secara lunas. Untuk keterangannya bisa diisi sesuai data customer tadi, misalnya piutang lunas dari Rina. Kayak gini untuk memudahkan tracking teman-teman. Jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, di sini otomatis pembayarannya sudah lunas dan sudah otomatis sinkron ke jurnal. Nah, bagaimana jika pembeli itu melakukan DP dahulu dan pelunasan kemudian? Stepnya sama, teman-teman bisa masuk di menu POS dulu. Misalnya, pilih transaksinya. Dia pilih jamur tiram, kemudian ada kol juga. Nah, di sini klik bayar. Kita pilih pembayaran kasbon atau piutang, sama, pilih marketplace, kemudian proses transaksi. Nah, untuk pencatatan DP-nya, teman-teman bisa masuk di menu utang dan piutang tadi, kemudian daftar piutang. Nah, di sini sudah masuk. Untuk sisa piutangnya kan tadi ada 10.000. Di sini teman-teman klik bayar. Kemudian pilih bayarnya ke kas. Kemudian masukkan DP-nya tadi. Misalnya dia DP-nya 5.000. DP. Jika sudah, klik simpan. Nah, untuk cek sisa piutangnya ada berapa, teman-teman bisa klik menu ini, history. Di sini ada piutang marketplace yang belum lunas, yaitu DP-nya 5.000 tadi dan sisa hutangnya 5.000. Nah, untuk pelunasannya stepnya sama,
Kita kembali lagi, klik menu bayar, kemudian pilihnya ke bayar kas, kemudian sisa hutangnya tadi berapa, misalnya 5.000. Jika sudah, diklik simpan. Kita cek lagi untuk transaksinya. Nah, di sini sudah terbayar semua untuk piutangnya. Selanjutnya kita akan setting toko online atau storefront yang sudah Randu buat setelah teman-teman upload produk tadi. Teman-teman bisa masuk di menu storefront, kemudian klik pengaturan toko online. Nah, di sini username-nya bisa teman-teman ganti sesuai nama usaha teman-teman. Misalnya seperti ini. Freshmart. Nah, untuk username ini digunakan untuk domain toko online teman-teman. Untuk alamatnya bisa diisikan. Jika sudah, teman-teman klik pengaturan tampilan. Nah, di sini ada template storefront. Template ini ada dua jenis, yaitu untuk F&B dan toko online. Karena di sini saya merupakan toko online, saya pilih untuk template toko online. Nah, warna templatenya ini juga bisa teman-teman sesuaikan sesuai keinginan. Di sini saya milih warna biru. Kemudian di sini sudah disediakan untuk banner templatenya, bisa teman-teman ganti sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di Randu juga sudah menyediakan template banner yang bisa teman-teman edit sendiri. Caranya teman-teman klik download di sini. Nah, di sini sudah ada template yang bisa teman-teman gunakan. Diklik gunakan template untuk desain baru. Nah, untuk template ini bisa disesuaikan dengan selera atau keinginan teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai edit untuk templatenya. Sudah saya sesuaikan dengan usaha saya. Jika sudah, teman-teman bisa klik bagikan ini. Kemudian klik unduh. Nah, untuk jenis filenya kita pilih PNG. Kemudian kita download semua halaman. Jika sudah, klik unduh. Jika sudah selesai, klik simpan. Nah, bisa teman-teman buka downloadannya. Nah, di sini untuk gambar-gambarnya bisa teman-teman upload di sistem Randu. Masuk di dashboard app tadi, kemudian klik banner. Yang banner 1 ini kita pilih filenya. Kemudian banner 2-nya kita pilih juga. Kemudian banner 3-nya kita pilih juga. Nah, di sini karena saya tidak mengaktifkan pengiriman, karena tadi kan saya menggunakan layanan Grab, jadi tidak perlu diaktifkan, kita klik simpan. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, jika teman-teman sudah berhasil melakukan pengaturan storefront tadi, teman-teman bisa logout dulu akunnya. Kemudian login lagi karena kita mengganti username ya. Nah, pilih yang storefront tadi. Kemudian lihat toko online.
Nah, untuk tampilan storefront-nya sudah berhasil seperti ini. Jadi customer bisa langsung order melalui storefront yang sudah teman-teman buat ini. Untuk link storefront, teman-teman bisa copy link berikut ini. Nah, saya contohkan bagaimana cara melakukan order di storefront. Misalnya, ada order wortel. Klik tambah. Jika sudah, klik menu keranjang ini. Tambah kuantitinya, misalnya 3. Untuk total pembayarnya yaitu 9.000, kemudian klik checkout. Di sini teman-teman bisa masukin nama customernya. Kemudian pilih simpan data. Nah, di sini ada pembayaran via tunai, kemudian ada pembayaran online. Jika melakukan pembayaran online, maka saldo otomatis masuk di Randu Wallet. Bisa teman-teman klik, kemudian bayar sekarang. Pilih bayar online. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa pilih metode pembayaran sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan QRIS. Kemudian pilih pembayaran. Nah, jika sudah terbayar, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa klik tutup. Nah, status pembayarannya telah berhasil. Kemudian, teman-teman bisa kembali ke menu storefront tadi. Selanjutnya, saya akan contohkan bagaimana cara membuat landing page di sistem Randu. Di sini, teman-teman bisa klik menu landing page ini, kemudian klik buat baru. Nah, di sini pilih produk yang ingin dibuatkan landing page. Misalnya di sini saya pilih wortel. Kemudian untuk judulnya saya pilih wortel segar. Nah, untuk bagian script ini akan berguna jika teman-teman ingin menambahkan custom script. Misal teman-teman ingin menambahkan script Facebook atau Google Analytics untuk melihat jumlah traffic pelanggan dan ingin diletakkan di halaman landing page. Kemudian untuk klik to WhatsApp-nya saya pilih nonaktif. Di sini untuk data pelanggannya, saya menginginkan customer itu mengisikan nama, kemudian nomor WA-nya, kemudian ada alamat emailnya. Nah, untuk BAM produk ini biasanya digunakan untuk produk diskon yang ditambahkan ketika landing page yang utama itu tampil, supaya sekalian promosinya seperti itu. Selanjutnya, karena saya tidak mengisikan BAM produk, untuk teks tombol submitnya saya custom order sekarang juga. Seperti ini. Jika sudah, bisa klik simpan. Nah, klik kembali. Di sini kita bisa lihat tampilan untuk landing page-nya. Nah, untuk halaman checkout-nya seperti ini. Ini bisa teman-teman gunakan untuk iklan di Facebook maupun di Instagram. Selanjutnya, jika ada orderan, teman-teman bisa cek semua transaksi yang masuk itu di menu manajemen pesanan ini. Bisa diklik dulu. Nah, di sini sudah muncul transaksi yang sudah terjadi. Nah, di sini untuk kode transaksinya ada SF, yaitu transaksi ini berasal dari storefront. Kemudian ada kode transaksi PW, itu transaksi terjadi melalui pos web.
Ada lagi PM itu dari pos mobile, kemudian LP itu dari landing page. Nah, teman-teman juga bisa klik detail pesanannya ini. Nah, bisa dicek untuk produk yang terjual itu apa aja. Untuk ngecek menu rekapitulasi harian, teman-teman bisa klik menu ini, kemudian pilih rekapitulasi harian. Di sini sudah masuk untuk kas awalnya tadi kan kita inputnya 0, kemudian terjadi penjualan tunai sebesar 11.000, kemudian melalui payment gateway yaitu sebesar 9.000, kemudian terjadi transaksi piutang sebesar 21.000. Nah, untuk total penjualannya sudah langsung otomatis dijumlahkan oleh sistem. Selanjutnya, untuk mengecek laporan, teman-teman bisa klik menu laporan ini. Kemudian cek untuk laporan stoknya, karena terjadi transaksi penjualan maka otomatis stok produk akan berkurang sesuai pengeluaran. Di sini untuk produknya stoknya sudah berkurang dan juga sudah tersedia untuk stok akhirnya berapa. Selanjutnya untuk laporan laba rugi, teman-teman bisa klik dulu. Di sini sudah terjadi penjualan produk sebesar 41.000, di mana HPP produk yang keluar yaitu 13.000, di mana teman-teman mengalami keuntungan yaitu sebesar 28.000. Untuk laporan laba rugi ini, teman-teman bisa ekspor ke bentuk Excel maupun PDF. Di sini saya akan mencontohkan untuk ekspor ke Excel. Diklik dulu untuk ekspor ke Excel. Kemudian klik simpan. Bisa teman-teman buka untuk laporannya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa cek untuk laporan neracanya. Nah, di sini sudah lengkap untuk aktiva lancarnya teman-teman berapa, ada kasnya berapa, kemudian persediaan barang dagangnya itu ada berapa, untuk pembayaran saldo randu walletnya itu berapa. Di sini sudah tersedia untuk total transaksinya. Ini modal pemiliknya tadi kan kita sudah input sebesar 2 juta. Kemudian kita mengalami laba yaitu sebesar 28.000. Untuk neracanya ini juga bisa teman-teman ekspor ke Excel maupun PDF. Sekian video simulasi study case tentang toko online. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.